ございます。おはよう。コーヒーどうぞ。And you are Alba, which is Spanish for dawn. That's my big moment. 男でしょ？恥ずかしがることないじゃない。I told you twice already. はあ、別にいいよ、見送りなんて。Drink wine. すいません。ありがとうございます。See? That's my room. It's got 2 flags. 後ろ、お願い。Mine is down there on the left. So this is closer. Selamat datang kembali di Review Cinema 21. Senang sekali bisa kembali menemani waktu santai kalian hari ini. Dan pernahkah kalian membayangkan apa yang sebenarnya terjadi jika jeruk bertemu jeruk dan terjebak dalam satu ruang sempit, terisolasi dari dunia luar dan hanya menyisakan rahasia yang tak sanggup diucapkan dengan kata-kata? Kadang keheningan di sebuah ruang justru menyimpan teriakan emosi yang jauh lebih keras daripada ledakan di film action. Kali ini Mimin tidak hanya akan bicara soal alur cerita atau sekedar siapa bertemu siapa. Mimin akan masuk ke dalam pertemuan-pertemuan paling intens yang pernah terekam oleh lensa kamera. Mimin akan melakukan perjalanan rasa, mulai dari dinginnya kamar hotel di tengah kota Roma yang menyimpan memori satu malam, hingga ke tepi pantai di Prancis, di mana sebuah perasaan hanya bisa diabadikan melalui sapuan kuas di atas kanvas yang terbakar. Mimin sudah merangkum 4 film pilihan yang tidak hanya berani secara visual, tapi juga akan mengubah cara kalian memandang sebuah hubungan, obsesi, dan arti dari sebuah pertemuan yang singkat namun membekas selamanya. Mengapa film-film ini begitu banyak dibicarakan, dan apa yang sebenarnya dicari oleh para karakternya di balik pintu yang tertutup rapat itu? Siapkan secangkir kopi, redupkan lampu, dan mari kita bedah satu persatu. Hanya di Review Cinema 21. Sensei. Portrait de la jeune fille en feu. C'est vous qui l'avez peint? Nomor 1. White Lily, 2016. Mimin buka daftar ini dengan sebuah karya dari Jepang yang sangat provokatif. Film disutradarai oleh Hideo Nakata, sosok di balik film horor legendaris The Rings. Kali ini ia tidak membawa hantu, melainkan hantu psikologis dari masa lalu. Film ini membawa kita ke sebuah studio keramik yang tenang, namun menyimpan ketegangan yang pekat. Kita diperkenalkan pada Haruka, ia seorang murid yang sangat setia, dan gurunya bernama Tokiko. Hubungan mereka bukan sekedar guru dan murid biasa, ada ketergantungan emosional yang sangat dalam di sana. Namun segalanya mulai retak saat seorang pria muda hadir di antara mereka. Apa yang membuat White Lily menarik bukan hanya keberanian visualnya, tapi bagaimana film ini menggambarkan kerapuhan. Haruka begitu memuja gurunya hingga ia rela melakukan apa saja. Namun di balik itu semua, ada rahasia kelam tentang trauma masa lalu yang membuat mereka terjebak dalam siklus obsesi yang sulit diputus. Nakata berhasil memotret keindahan sekaligus rasa sakit dalam setiap bingkai kameranya. Apakah pengabdian Haruka akan membuahkan hasil atau justru menjadi kehancuran bagi mereka berdua? Lanjut ceritanya ada di film fullnya. 雨が止んだみたいですね。よくないでしょ。この家広くなっちゃって。違います。先生違うんです。何が違うの？こっちを見て私を見てください。何やってんだよお前。だってサトルくんメールしても返事くれないし。サトルくんを返してください。はい。Nomor 2. Portrait of a Lady on Fire, 2019.
Jika film pertama bicara soal obsesi, film kedua ini adalah tentang seni melihat. Kita terbang ke sebuah pulau terpencil di Britania, Prancis pada abad ke-18. Ceritanya berpusat pada Marianne. Ia seorang pelukis yang disewa untuk melukis potret pernikahan seorang bangsawan muda bernama Heloise. Masalahnya, Heloise menolak untuk dilukis karena ia menentang pernikahan paksa tersebut. Jadi Marianne harus berpura-pura menjadi teman jalannya, mengamati setiap inci wajah Heloise di siang hari, dan melukisnya secara rahasia di malam hari. Sobat Sinema, film ini adalah definisi dari ketegangan yang elegan. Setiap tatapan yang mereka lempar bukan sekedar pandangan biasa, tapi sebuah pengenalan jiwa yang sangat dalam. Sutradara Celine Sciamma berhasil menciptakan atmosfer di mana desiran angin dan suara api unggun terasa lebih berisik daripada dialognya. Ini bukan hanya soal cinta yang terlarang oleh zaman, tapi soal bagaimana kita mengabadikan seseorang dalam ingatan. Sebuah perpisahan yang tak terelakkan tiba. Mengapa film ini disebut Lady on Fire? Jawabannya ada pada sebuah adegan ikonik di pinggir api unggun yang akan membuat bulu kuduk sobat merinding karena keindahannya. Bonjour. Bonjour. Je vais vous dire adieu ici. C'est elle que vous verrez. Quand vous penserez à moi. Pour qui est-ce? Pour moi. Je suis Marianne. Peut-être que j'ai changé aussi depuis. Peut-être, oui. Il n'était pas loin d'atteindre la surface de la Terre. Il touchait au bord. Vas-y, remonte. Je dis que je suis toujours enceinte. De venir la voir dans 2 jours. Nomor 3. La Comtesse Perverse 1974. Beranjak ke film selanjutnya, kita akan melakukan perjalanan waktu menuju dekade 70-an, sebuah era di mana sinema Eropa sedang berada di puncak eksperimen estetika yang berani dan provokatif. Film ini berjudul La Comtesse Perverse, sebuah karya dari sutradara kultus Jess Franco yang dikenal mahir menciptakan atmosfer mencekam di balik keindahan visual. Bayangkan sebuah pulau terpencil yang jauh dari jangkauan hukum dan norma masyarakat. Di sana berdiri sebuah kastel megah yang dihuni oleh seorang wanita bangsawan, sang Countess, yang memiliki segalanya, kekayaan, kecantikan, dan kekuasaan absolut. Namun di balik kemewahan itu, ada sebuah kebosanan yang mematikan. Sang Countess tidak mencari hiburan biasa, dia mencari permainan yang melibatkan nyawa dan martabat tamu-tamunya. Sobat Sinema, film ini adalah sebuah studi karakter yang gelap tentang bagaimana kekuasaan yang tak terbatas bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang sangat dingin. Kita akan diajak menelusuri lorong-lorong kastel yang sunyi, di mana setiap langkah kaki bergema dan setiap pintu yang tertutup menyimpan rahasia yang tak seharusnya dibuka. Sang Countess bukan sekedar tuan rumah. Dia adalah predator yang sangat tenang, yang mengamati setiap gerak-gerik tamunya seperti seekor laba-laba yang menunggu mangsanya terjebak dalam jaring sutra yang indah. Apa yang membuat film tahun 1974 ini tetap relevan untuk dibahas adalah keberaniannya dalam mengeksplorasi sisi gelap manusia melalui simbolisme. Setiap sudut ruangan, patung-patung kuno, hingga tatapan mata sang Countess yang tajam. Semuanya dirancang untuk membuat penonton merasa tidak nyaman, namun sekaligus enggan untuk berpaling. Ini bukan sekedar film tentang pelarian, tapi tentang bagaimana keindahan bisa menjadi topeng yang sempurna untuk sebuah kekejaman yang terencana. Apakah para tamu yang terjebak di pulau itu hanyalah pions dalam papan catur sang Countess? Atau ada salah satu dari mereka yang cukup cerdik untuk membalikkan keadaan?
like whispers hiding in my heart. You came. The night falls slowly down, holding secrets without a sound. Soft footsteps in the dark. Nomor 4. Room in Rome 2010. Dan akhirnya, Mimin sampai pada film penutup yang akan mengunci ingatan sobat di satu tempat. Sebuah kamar hotel mewah di jantung kota Roma. Judulnya sederhana, Room in Rome. Namun isi di dalamnya adalah sebuah eksplorasi kejujuran yang luar biasa dalam. Bayangkan, dua wanita yang sama sekali asing, Alba dan Natasha, bertemu secara tak sengaja di malam terakhir mereka di Roma. Apa yang dimulai sebagai ajakan sederhana untuk minum di kamar hotel berubah menjadi sebuah perjalanan spiritual dan emosional selama 12 jam. Di balik pintu yang tertutup rapat dari hiruk-pikuk dunia luar, mereka mulai menanggalkan satu persatu lapisan pertahanan diri mereka. Bukan hanya pakaian, tapi juga rahasia, trauma, dan kebohongan yang selama ini mereka bawa. Sobat Sinema, sutradara Giulio Madem sangat jenius dalam memanfaatkan ruang yang sempit. Kamar hotel itu bukan lagi sekedar bangunan, tapi menjadi ruang hampa waktu di mana masa lalu dan masa depan tidak lagi relevan. Yang ada hanyalah saat ini. Mereka bercerita tentang cinta yang hilang, keluarga yang retak, dan kerinduan yang tak terpadamkan, sambil sesekali menatap lukisan-lukisan di dinding kamar yang seolah ikut menjadi saksi bisu atas percakapan mereka. Yang membuat Room in Rome begitu magis adalah bagaimana film ini menggambarkan bahwa keintiman sejati bukan hanya soal fisik, melainkan keberanian untuk memperlihatkan luka yang paling dalam kepada orang yang baru saja kita kenal. Saat matahari Roma mulai mengintip di balik tirai jendela, kita akan diajak bertanya-tanya, apakah pertemuan satu malam ini cukup untuk mengubah hidup mereka selamanya? Ataukah mereka akan kembali menjadi orang asing begitu kaki mereka melangkah keluar dari kamar itu? Ini adalah penutup yang sempurna bagi kalian yang percaya bahwa setiap pertemuan, sekecil apapun, selalu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. My sister told me something at dinner that There's no chance of it being manufactured. But just today I was told there is. any love they might be here right now. But what I'm feeling right now is very similar to love. A week in Italy, an attempt to bring us together. Sobat Sinema, itulah 4 perjalanan sinematik yang membawa kita menembus dinding-dinding privasi. Melihat sisi lain dari hubungan manusia yang seringkali terkunci rapat dan tak terucap. Dari obsesi yang menyesakan di Jepang hingga keintiman satu malam yang magis di jantung kota Roma. Keempat film ini membuktikan satu hal, bahwa layar perak bukan sekedar tempat untuk menonton sebuah cerita, tapi cermin untuk melihat kerentanan, keberanian, dan rahasia yang mungkin juga kita simpan dalam hidup kita sendiri. Mereka menantang kita untuk bertanya, seberapa jauh kita berani jujur pada diri sendiri saat pintu sudah tertutup rapat dari pandangan dunia. Sekarang giliran Mimin ingin mendengarkan suara para sobat. Dari keempat film yang kita bedah tadi, mana yang menurut sobat memiliki ledakan emosional paling kuat? Atau mungkin sobat punya judul film lain yang punya vibe serupa dan layak untuk kita bedah secara mendalam di video berikutnya. Tuliskan pendapat cerdas sobat di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun diskusi yang sehat dan menarik di sana.
Jika sobat merasa ulasan ini memberikan sudut pandang baru, jangan ragu untuk menekan tombol like. Bagikan juga video ini ke teman-teman sobat yang mencintai seni peran dan estetika sinema. Dan pastikan sobat sudah subscribe ke Review Cinema 21, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan saat kita membuka pintu-pintu rahasia dari film-film luar biasa lainnya. Mimin berterima kasih sudah menonton hingga detik akhir. Sampai jumpa di ulasan layar berikutnya. Tetaplah menonton dengan hati yang tenang. Так ты лучше.